Selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dan kali ini kita akan bahas mengenai Pulau Enggano yang terisolasi dan kita menunggu aksi cepat dari pemerintah. Betul, ya. tapi tahu nggak Akbar? Kenapa? Ternyata Pulau Enggano itu menjadi penopang pangan di wilayah Batam, Bengkulu dan sekitarnya dengan memproduksi pisang kepok sebanyak 672 ton. Dan semoga ini bisa terselesaikan biar nggak jadi pisang kapok. Ya. Jangan sampai kapok. Pisang. Jual pisang. Pisang, Pak. Mohon maaf, saya lagi pusing nggak butuh pisang. Oke, pisang ya. Pisang. Ini jual pisang. Ya. Wah, ini dari kebun sendiri. Dari ini kebetulan saya ini dari Enggano kemarin. Oh, dari Terus Enggano. kesini renang saya, Pak. Jadi karena ini. Kelihatan banget logat Engganonya kental ya. Iya. Enggano. Bisa duduk aja. Duduk aja, oh, iya. Jadi patung. Oh iya. Oh. Nah, ini Ini, Pak. pisangnya pisang apa? Ini pisang kepok. Ada pisang kepok. sisir. Oh, berapa satu sisirnya? Berapa? Satu sisir 1 miliar, Pak. 1 miliar. Satu sisir, Mahal satu amat. Bisa dapat 1 rumah kali, Oh, mahal. Sebentar, saya tuh biasanya cuman ya 20.000, paling mahal 50.000 lah untuk satu sisir. Ini kenapa mahal satu sisir? Ya, Itu karena belum termasuk minyak rambutnya juga ya kan satu sisir. ya bisa. Oh iya, sisir sama minyak Iya, rambut. iya. Belum termasuk minyak rambut. Kenapa kok bisa mahal menjadi 1 miliar? Ya karena kemarin saya habis ini rugi 2 miliar saya, Pak. Lah kok bisa? Rugi 2 karena miliar. Ini akses ke Enggano kan mengalami pendangkalan alur, transportasi kami lumpuh. Oh, jadi di ini kan Pulau Enggano, ini memang dari sana Ya. mengalami pendangkalan sehingga akses untuk keluar ngirim-ngirim Lumpuh. Lumpuh, iya, Dan iya. masa tiap tahun ratusan ton membusuk, Pak. Jadi Pulau Oh, iya, Enggano tuh bukan pulau yang ya kosong. namanya laut dan pisang kan ada hubungannya. Apa hubungannya tuh? Terjadi pisang surut yang namanya. Pasang. Pasang. Ya kan pendangkalan kan surut ya. iya. Ini kan pisang ya, pisang surut ya. Tapi kasihan juga deh, Iya. yaudah saya beli aja Udah, deh pisangnya. beli ya. Beli deh satu Tapi kalau sisir. saya sih sukanya jadi keripik, bisa digorengin nggak? Goreng bisa. Oke. Bisa ya, bener ya? Kalau Yaudah, saya gitu. sukanya dibikin kolak, bisa digorengin nggak? Nggak, kalau nggak digoreng dong, beda Ya. dong. Beda jurusan dong Bapak. Oke, Goreng. ini saya kolak, dia digorengin, tapi tolong yang goreng jangan baser ya. Bahaya dong. Iya. Mau goreng? Oh iya, Ya. digorengin udah, ya. kalau gitu ya bener Oke, ya, gorengin benar ya. ya. Ini Saya aduh. juga mau goreng isu juga. Bang goreng Itu isu. jangan Wah, dong. aduh, tapi Makasih ya ya. kasihan juga ya. Ah. Oke. Nah, kita kan tahu nih, berarti Ya. udah 4 bulan lebih masyarakat Pulau Enggano ini di Bengkulu Utara terisolasi karena terganggunya pelayaran dari kota Bengkulu ke Pulau Enggano. Ya. Sedimentasi pasir laut yang melanda Pulau Baai Bengkulu sejak Maret lalu telah memutus akses ke Pulau Enggano dan merusak rantai kehidupan di Enggano. Kita lihat liputannya. Jika tidak terjual, dibuang, dan ketika tidak ada kapal, ya tidak dipanen, sehingga pisang itu membusuk. Mandeknya pelayaran Bengkulu Pulau Enggano mengakibatkan perputaran ekonomi masyarakat di Pulau Enggano ikut terhambat. Terbitnya instruksi Presiden nomor 12 tentang upaya penanganan alur pelabuhan Pulau Baai Bengkulu nyatanya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Pulau Enggano. Masyarakat mulai bertanya-tanya, kenapa proses pengerukan sedimentasi pasir laut yang memicu pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai belum juga tuntas? Sampai saat ini belum kami rasakan baik itu dampak baiknya dari impres itu. Harapan terbesar kami dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, supaya sesegera mungkin untuk percepatan mengeksekusi sesuai dengan impres. Jangan tarik ulur, karena ini menyangkut hajat orang banyak dan ini menyangkut anak-anak sekolah. Masyarakat makin resah karena pisang hasil bumi utama masyarakat Enggano belum bisa terjual dengan harga normal. Tak jarang, pisang hasil bumi harus dibiarkan membusuk karena tidak dapat dipasarkan.
Dari data yang dihimpun Litbang Kompas, jumlah penduduk di Enggano pada tahun 2023 sebanyak 4.189 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 2.196 jiwa, sementara jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.993 jiwa. Selain pisang, Pulau Enggano juga memiliki hasil bumi lain yang biasanya dipasarkan keluar pulau dengan jumlah yang besar. Dari data di tahun 2023, pisang mendominasi produk hasil bumi warga Enggano dengan jumlah 13.080 kuintal. Lalu di nomor 2 ada jengkol sebanyak 2.175 kuintal, hingga cabai keriting dengan 321 kuintal. Pulau Enggano masuk bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Jarak kota Bengkulu menuju ke Pulau Enggano sekitar 156 km atau 90 mil. Jika menggunakan kapal penyeberangan, waktu tempuh ke Pulau Enggano sekitar 12 jam. Transportasi laut menjadi sarana utama untuk menjangkau Pulau Enggano. Pada Maret 2017, Presiden ke-7 Joko Widodo menetapkan Pulau Enggano bersama 110 pulau kecil lainnya sebagai pulau dengan status pulau kecil terluar. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan melakukan pemantauan di Pelabuhan Baai Bengkulu untuk memastikan akses perairan bisa berjalan normal. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Alur pelabuhan belum bisa dilalui kapal karena kedalaman belum mencapai standar minimal. Solusi ketika kita mau tambah satu kapal lagi, soal lokasinya nggak memungkinkan. Ini bukan soal nggak serius, nggak mau serius, tetapi sudah maksimal. Kini masyarakat Pulau Enggano menanti solusi cepat dan langkah darurat dari pemerintah agar pelayaran Bengkulu Pulau Enggano segera normal. Pasalnya, jika penanganan pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai semakin melorot, dikhawatirkan perekonomian masyarakat Pulau Enggano bisa mati total. Tim Liputan Kompas TV. Saat ini sudah bergabung bersama kami ada Milson Kaitora. Pak Milson selaku Koordinator Kepala Suku Enggano, ada pula Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, dan jurnalis harian Kompas yang kemarin sempat melakukan peliputan di Pulau Enggano, Mas Adrian Fajriansyah. Dan kita ke Bapak Milton Pak Milson terlebih dahulu ya. Halo Pak Milson. Halo, selamat malam. Nah, dalam kondisi keadaan sekarang ini apa yang dilakukan masyarakat agar ekonomi tetap berjalan meskipun saat ini pelayaran menuju keluar Enggano atau masuk menuju Enggano masih terganggu, Pak? Ya, keadaan masyarakat di Pulau Enggano atau kondisi saat sekarang ini, kalau kita melihat dengan kasat mata kita, mereka baik-baik saja. Tetapi ketika kita masuk ke dalam, ini ekonomi masyarakat Pulau Enggano sangat mengkhawatirkan dikarenakan pendangkalan alur ini. Sehingga ada beberapa masyarakat Enggano yang sudah mau menjual kebunnya demi untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ya, karena tidak kuat lagi ya Pak ya, terus merugi dengan harga bahan pangan juga terus turun sampai sekarang ya Pak Milson? Ya betul. Karena tidak ada jalan keluar untuk mencari uang, untuk mendapatkan uang, karena jujur aja saya sampaikan bahwa hasil pisang ada yang bisa dikeluarkan, ada yang tidak bisa sama sekali dikeluarkan. Jadi terpaksa mereka harus menjual harta mereka demi menyekolahkan anak-anak mereka, demi untuk menyambung hidup mereka. Oke, dan yang paling terdampak dari terganggunya pelayaran di Enggano itu apakah benar-benar sektor pertanian itu Pak? Macam mana? Kurang Ya. Kurang jelas? Oke, selain terdampak dari sisi ekonomi, apakah anak-anak kemudian juga kegiatan masyarakat sana sangat terdampak juga, Pak? Listrik, Nggak Pak? jelas, Pak. Nggak jelas. Pak Milson bisa mendengar kalau suara saya? Ya. Nah, jadi selain perputaran ekonomi yang terganggu, perdagangan tadi bagaimana, apakah juga anak-anak sekolah terdampak, lalu juga listrik seperti apa sekarang? Terakhir itu nggak jelas, Mbak. Listrik gimana Pak? Dan anak-anak sekolah terganggu juga? Listrik untuk saat ini
hidup dari jam 5 sore, ya jam 4 sore sampai jam 11 malam matinya. Kalau pagi hidup jam 5, subuh matinya jam 12. Jadi listrik sangat terganggu. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa memastikan listrik itu hidup 24 jam, ternyata sekarang ini, saat ini masih terganggu untuk penerangan. Oh, jadi banyak sekali yang terdampak, termasuk listrik juga. Padahal ini adalah yang utama harus diselesaikan. Benar, dan kita langsung beresit ke Mas Adrian. Mas Adrian, kemarin saat melakukan peliputan, apa saja yang ditemukan di sana dan mungkin Mas bisa ceritakan juga mulai dari awal pelayaran sampai di Pelabuhan Bengkulu. Oke, terima kasih. Kebetulan kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk langsung meliput ke Enggano. Saya berangkat di hari Rabu pagi, dan itu karena kapal satu-satunya kapal penghubung itu KMP Pulau Telo itu belum bisa bersandar ke dermaga ASDP. Kami harus dilansir, para penumpang harus dilansir dari dermaga ASDP menuju kapal Pulau Telo yang lepas jangkar agak jauh ke tengah laut. Jaraknya 15 menit. Sehingga kondisi itu memang tidak memungkinkan untuk warga untuk membawa barang yang cukup banyak. Karena proses lansir masyarakat ini penumpang saja, jumlah penumpang saat itu sekitar 150 orang. Itu proses lansir bisa mencapai 2 jam. Bayangkan kalau memang harus membawa barang juga akan lebih lama, dan itu akan sangat mengganggu pelayaran. Seperti itu kondisinya saat itu. Ketika sampai di Enggano, ya seperti Pak Milson bilang, masyarakat Enggano itu kalau kita lihat ya baik-baik saja, semua kebutuhan itu masih ada. Yang jadi masalah, uangnya tidak ada, mereka tidak sanggup untuk membeli. Memang kondisinya kalau kita lihat, di Enggano itu kan ada 6 desa, dari ujung selatan sampai ke ujung utara. Dari desa Katreni yang merupakan pelabuhan penghubung konektivitas ke Pulau Ba, yaitu Pelabuhan Kayapu, sampai ke utaranya yaitu Desa Banjarsari. Saya sudah menyelusuri dari semua desa itu, dan keluhannya sama. Karena lebih dari 70% masyarakat Enggano itu berprofesi sebagai pekebun dan petani. Jadi keluhannya sama. Setiap saya menemukan masyarakat di pinggir jalan, mereka selalu mengeluhkan bahwa kehidupan mereka saat ini benar-benar sangat bisa dibilang di titik nadir. Mereka bingung. Barangnya tapi tidak bisa menjual. Jadi ekonominya itu mati karena tidak bisa menjual. Sementara akses satu-satunya itu harus lewat laut itu ya, Mas Adrian ya? Ya. Halo? Ya, aksesnya. Bagaimana? Ya, kan akses satu-satunya lewat laut itu, tapi sampai sekarang masih ada pendangkalan, jadi otomatis seperti yang Mas Adrian sampaikan, jadi lumpuh. Barangnya tidak bisa keluar, ekonominya nggak bisa berputar gitu ya, Mas? Betul. Ada opsinya itu adalah kapal nelayan. Di situ kan ada sekitar 7 toke penampung hasil bumi. Nah, toke-toke itu tadinya kan memanfaatkan KMP Pulau Telo untuk mengangkut hasil bumi di Pulau Enggano. Masalahnya saat ini Pulau Telo itu tidak bisa mengangkut hasil bumi karena mereka tidak bersandar di dermaga ASDP yang berada di komplek Pelabuhan Pulau Ba di Kota Bengkulu. Jadi mereka menyewa kapal nelayan. Kapal nelayan itu kapasitas angkutnya maksimum hanya 20 ton. Nah, sementara KMP Pulau Telo bisa sebanyak-banyaknya mereka mengangkut. Di sisi lain dengan 20 ton biaya untuk sewa kapal nelayan itu 1 kilonya itu kalau nggak salah dihitungnya 1.000. Jadi totalnya kalau 20 ton itu sama dengan 20 juta. Itu yang membuat jadi toke pun terjepit. Dia tidak bisa membeli mahal, dan dia juga akan rugi kalau dia tidak bisa membeli mahal dan dia terpaksa membeli murah, mau tidak mau harus beli karena ongkos sewanya pun mahal. Oke, jadi biaya perjalanan ya yang menjadi sangat membengkak. Oke, ke Pak Milson, langkah apa ya Pak yang sudah dilakukan oleh Koordinator Kepala Suku Enggano? Apakah sudah ada bahasan? Apakah sudah ada bahasan? Oke Pak, apakah sudah ada bahasan dengan kepala daerah atau dengan instansi tersempat Pak? Macam mana Pak? Jadi begini, apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Koordinator Kepala Suku Enggano, apakah Bapak sudah ada koordinasi atau bahasan dengan kepala daerah atau dengan wilayah-wilayah sekitar Pak? Selama ini tidak pernah ada koordinasi Pak. Tadi ada koordinasi kami antara
para kepala desa sekecamatan Enggano dan kepala suku dan saya sendiri kami mengkoordinasi bagaimana untuk tindak lanjut yang akan kami usulkan ke pemerintah daerah. Baru tadi. Oke, baru tadi itu ya. Siap. Nah, tapi kalau sampai sekarang Pak Milson dihitung-hitung secara kasar, berapa kerugian yang sudah ditimbulkan Pak dengan terisolasinya Enggano? Maksud kerugian siapa, Bu? Kerugian masyarakat secara luas. Kami membaca informasi kurang lebih perputaran ekonomi ada 8 miliar rupiah yang tidak berputar karena ekonomi masyarakat terganggu karena tidak adanya jalur yang bisa dilewati. Betul begitu Pak di lapangan? Nggak jelas. Tampaknya tidak terdengar. Nanti kita perbaiki dulu komunikasi ya dengan Pak Milson. Saya ke Mas Adrian. Mas, kita kan lihat dari sejumlah liputan termasuk juga yang Mas Adrian tulis betapa dengan terputusnya akses ini mengakibatkan kerugian yang begitu besar. Apa sih sebenarnya yang masih tidak berjalan koordinasinya padahal kan Presiden sudah kasih impres 24 Juni lalu. Mas Adrian melihatnya seperti apa dari kacamata Anda? Maaf, kurang jelas juga. Kurang jelas juga. Oke, berarti kita perbaiki dulu komunikasinya. Kita lanjutkan lagi diskusinya lagi usai jeda. Setelah ini kita akan bahas sebenarnya apa yang harus dievaluasi ya. Apa solusi yang harus dilakukan secara segera. Apalagi sudah 4 bulan lebih masyarakat Enggano terisolasi. Jangan sampai ada kerugian yang semakin besar lagi di Sapa Indonesia Malam. Usai jeda. I25 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑크로포스 No worries 콜라게나 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium kulit no keriput tulang no keropos. 콜라게나 susu awet muda. Dana Syariah hadir untuk membantu mewujudkan tujuan finansial Anda. Anda dapat memproduktifkan dana Anda secara online, mudah dan berkah. Raih imbal hasil maksimal, aman dengan jaminan properti. Bersama Dana Syariah, dapatkan keuntungannya dan jadilah pendana halal yang memberi manfaat bagi kita semua. Ayo hijrah finansial. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Dari kedelai hitam dan gula aren terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Wilgos approve. Giliranku bikin yang spesialisius. Looks good kan? Taste good. Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑크로포스 No worries 콜라게나 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium kulit no keriput tulang no keropos. 콜라게나 susu awet muda. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingfood. Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting, kayak gigi keluarga kita. Bisa makan apa aja. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan baru, cegah gigi berlubang. Aktif fluoride, enamelok plus antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, gusi sehat, rongga mulut, terlindung dari bakteri, penyebab gigi berlubang. Cing cing. Ciptaden Maxi 12 Plus, gigi kuat, gigi Ciptaden. Layu. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑크로포스 No worries 콜라게나 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium kulit no keriput tulang no keropos. 콜라게나 susu awet muda. Kita menemukan korban di hari Senin. Apakah kondisinya juga masih hidup? Itu tidak ada pergerakan. Bisa digambarkan seberapa sulit memang medannya di Gunung Rinjani? Jadi memang Gunung Rinjani itu masuk ke salah satu gunung yang paling beresiko juga di Indonesia. Jadi memang harus sangat-sangat hati-hati, harus fokus. Rinjani ini berbeda karakternya dengan kebanyakan gunung yang ada di Indonesia. Yang ada di mindset Kang Satu apa sih yang dicari? Rosi, Sabtu 5 Juli, pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Nah, kita masih akan ngobrol-ngobrol ya, Ya, dengan Pak Milson dan juga Mas Adrian dan juga Gubernur Bengkulu. Tapi nanti memang permasalahan itu udah hampir 4 bulan ya. Iya betul. Ini kalau diterus-terusan takutnya 5 bulan loh bagi saya. Iya, pasti habis 4, 5 sih. 5, Cuma tapi yang serius loh ini ya, iya, maksudnya betul. yang Ekonomi. perputaran ekonomi yang sangat terdampak sekali. Ini udah jadi. Silakan Ini yang tadi kemarin ini nawarin ya kan digoreng keripik. Coba ya. Kolaknya yang belum ya? Kolaknya belum. Oh belum, ya. Kolaknya Oke. akan disusulkan. Coba deh saya mau incip. Ini yang rasa apa ini? Ini rasa kakek omong. Gak usah banyak bicara. Dicoba aja. Iya. Sopan sekali ya. Oke. Bentar ya. Bentar. Oke. Dan pemenangnya ada. Bukan ya. Oke, gurih loh, bentar. Tadi kan enak banget. Gimana? Gurih. Kan pisangnya banyak kan? Ini saya yakin karena untuk memasaknya butuh sekitar 1 minggu. Oh bisa? 6 hari untuk perjalanan ngirim pisangnya dari Enggano. Baru kemudian digorengnya sih paling cuma 5 menit atau juga 10 menit. Ya udah. Sabar ya Mas ya. Tapi kita udah carikan solusi ya. Lagi dicari solusinya, kita masih ngobrol lagi juga. Semoga segera ada solusinya ya. Makasih banyak ya. Sampaikan ke kawan-kawan ya. Nanti berarti diusahakan begitu. Oh siap, diusahakan. Atau bisa beliin kapal gitu tambah-tambahan gitu. Nanti Akbar aja invoice-nya. Justru saya di sini karena pengen punya kapal. Saya permisi dulu. Terima kasih ya. Mas Fajar. Ya, semoga segera ada solusi dengan kejadian ini ya. Kita masih bersama dengan Pak Milson dan juga Mas Adrian. Ya. Bisa mendengar suara saya, Pak Milson? Mas Adrian, Pak Milson, sudah bisa mendengar? Pak Milson? Nggak dengar, nggak jelas. Oh, nggak jelas, tapi suaranya ada. Pak Milson? Nggak jelas. Nah, jelas. Jadi harus agak kencang. Ya. Dan kami juga sekarang dari tadi ya sudah menghubungi juga Gubernur Bengkulu, Pak Helmi Hasan, dan sudah sempat bergabung. Tapi sampai sekarang kami masih menunggu untuk ikut dalam dialog ini. Dan saya ke Mas Adrian dulu. Mas Adrian, saya mau tanya dong, apa sih sebenarnya yang harus diselesaikan? Padahal kan sudah ada impres Presiden waktu 24 Juni lalu. Mas Adrian? Ya, siap. Nah, Mas Adrian, ini sekarang upaya apa yang harusnya dilakukan, karena ini berkaitan juga sudah ada impres, tapi sampai saat ini belum juga dilaksanakan. Oke. Pak, kebutuhan paling mendesak kalau kita lihat dari masyarakat di Enggano sampai saat ini ya, yang mereka butuhkan itu pemerintah bisa melakukan dulu langkah darurat apa yang mereka butuhkan saat ini. Nah, ini kan adalah roda kehidupan mereka itu sangat bergantung dari penjualan hasil bumi tersebut. Yang sangat-sangat mereka harapkan sejak awal itu pemerintah itu menyediakan kapal angkut hasil bumi. Itu dulu. Kalau itu bisa dipenuhi, roda ekonomi mereka akan berjalan lagi. Masyarakat Enggano itu dalam sejarahnya mereka itu sangat mandiri. Mereka itu hidup sudah ratusan bahkan ribuan tahun di pulau yang sangat jauh dari daratan Sumatera di tengah Samudra Hindia. Sejak dahulu mereka terbiasa untuk hidup mandiri. Masalahnya saat ini ketika konektivitas pelayaran terganggu, mereka tidak bisa menjual hasil buminya. Itulah yang menjadi permasalahan utama. Nah, dari awal masyarakat Enggano itu sangat berharap pemerintah itu melakukan langkah darurat apa yang dibutuhkan mereka. Saat ini yang paling dibutuhkan mereka itu roda ekonomi bisa berputar lagi. Ketika roda ekonomi berputar, semuanya akan berjalan. Karena sejak dahulu ya mereka sudah mandiri. Jadi inti permasalahan saat ini itu dulu yang dipenuhi. Yaitu menyediakan kapal yang mampu mengangkut hasil bumi mereka. Seiring dengan pengerukan sedimentasi pelabuhan Pulau Ba yang sampai saat ini kan masih berjalan. Nah itulah yang harus segera. Mas Adrian bisa dengar suara saya nggak sekarang? Nah nggak dengar. Kalau gitu aku tanya ke Akbar, tolong bilang ke Mas Adrian, tanya ke Pak Milson, apa yang diharapkan. Jadi karena kita dengan Pak Adrian agak lancar, nah mungkin kita sambung titik pertanyaan ke Pak Milson ya. Ayo coba tolong tanyain. Kira-kira apa yang diharapkan oleh Pak Milson untuk dilakukan oleh pemerintah segera? Coba Mas. Tolong bisa disampaikan atau mungkin Pak Milson mendengar sendiri. Pak Milson, apa yang
Apa yang diharapkan oleh warga masyarakat di Pulau Enggano dalam menghadapi situasi ini? Coba titip lagi ke Mas Adrian. Mas Adrian mungkin bisa menyampaikan ke Pak Milson ya. Jadi intinya apa yang diharapkan? Harapannya untuk pemerintah. Mungkin tolong kalau memang jelas sama Mas Adrian tolong sambungkan dengan saya. Nah, ya itu Mas Adrian tolong tanyain dong soal harapan. Yang diharapkan dari masyarakat Enggano ini saat ini apa? Itu inti tadi pertanyaan dari Mas Akbar tadi. Yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat Enggano saat ini. Kepada pemerintah Pak khususnya. Yang dibutuhkan oleh masyarakat Enggano sekarang, bagaimana pemerintah itu mempersiapkan kapal. Nah. Kapal untuk mengangkut hasil tani kami. Sehingga ketika hasil tani kami diangkut, hasil nelayan kami diangkut, maka ekonomi akan berangsur tumbuh. Jadi itulah kuncinya sekarang. Hasil tani masyarakat Enggano yang bisa terjual dengan harga yang memadai. Sekarang ini meskipun hasil tani itu ada sedikit yang terbawa, yang terjual, itu harganya cuma 20.000 per tandan. 20.000 per tandan itu belum sepenuhnya sampai dengan petani. Ya. Kita harus mengeluarkan lagi Rp5.000 upah tebang, Rp10.000 untuk upah angkut, hanya sampai dengan kita Rp5.000. Rp5.000 itu apakah bisa kita hidup dengan uang Rp5.000? Dari sinilah sehingga banyak petani yang tidak mau panen hasil tani mereka karena tidak sesuai dengan harga. Jadi kalau memang harga itu mau naik, maka pemerintah harus mempersiapkan kapal untuk angkut hasil tani. Kenapa toke-toke pisang itu bisa mengangkut hasil dari Enggano sementara pemerintah sendiri tidak bisa mempersiapkan hal itu? Nah, tolong tanyain via Mas Adrian, ini untuk Mas Adrian, Mas Akbar kan yang bisa didengar dirimu ya. Jadi sebenarnya sejauh ini kenapa pemerintah tidak bisa menyediakan kapal itu kalau dari amatannya Mas Adrian? Mas Adrian, ini kan sebenarnya secara solusi yang sudah jelas apa yang diharapkan masyarakat, ini adalah kapal. Kenapa sampai saat ini itu tidak bisa diwujudkan? Apakah ada statement dari pemerintah daerah setempat? Beberapa waktu lalu saya beberapa kali untuk berkomunikasi dengan pemerintah di pemerintah daerah di sana, yaitu melalui Bupati Bengkulu Utara Pak Ari Septia Adinata. Dalam 2 kali percakapan beliau mengakui bahwa mereka belum bisa untuk memenuhi kapal untuk angkut hasil bumi. Alasannya bahwa kapal tersebut itu kebutuhan perorangan masyarakat. Ya. Kalau kebutuhan perorangan, alasannya itu tidak bisa dipenuhi melalui APBD. Oleh karena itu, yang mereka dahulukan saat ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu sembako agar masyarakat dalam perspektif mereka tidak kelaparan. Nah, masalahnya saat saya cross check di lapangan, ternyata bantuan yang diberikan saat ini baru 2 kali ternyata. Pertama di bulan Maret beras 10 kg dan juga Indomie 4 bungkus, dan kemudian baru-baru ini bulan Juni itu pun bukan dari pemerintah, melainkan dari salah satu partai politik yang memberikan 5 kg beras, 5 kg minyak, 5 kg gula. Nah, dengan sembako yang diberikan itu, ya itu hanya mampu bagi masyarakat, hanya mampu bertahan untuk 7 atau 10 hari saja. Nah, tapi masalahnya tadi balik lagi ke intinya. Masyarakat itu sebenarnya mampu memenuhi sendiri apabila ekonomi mereka berjalan. Masalahnya dari pihak pemerintah daerah melalui Bupati Bengkulu Utara, kebutuhan kapal itu dianggap sebagai kebutuhan perorangan sehingga tidak bisa dipenuhi melalui APBD. Sampai sekarang lah akhirnya terpenuhi kehendak tersebut. Baik, tapi Mas Adrian, ini kan yang jadi pertanyaannya, udah ada instruksi Presiden Prabowo Subianto memerintahkan 24 Juni lalu. Apa sih sebenarnya yang masih mandek? Masa iya masih ego sektoral, ini APBD atau APBN semestinya yang digunakan? Apa yang Mas Adrian lihat? Apakah iya ego sektoral itu? Maaf, bisa diulang lagi yang silakan diterjemahkan Mas Akbar. Dipersingkat aja, apa sih yang jadi mandat? Apa yang sebenarnya yang terjadi? Ini kan sudah menjadi mandat dari Presiden Prabowo Subianto
untuk yang namanya Apa yang jadi hambatan? mempercepat ya namanya berkaitan dengan sedimentasi pasir yang ada di daerah sana dan mengenai penyediaan kapal itu karena itu kan sudah menjadi impres dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, masalah soal impres tersebut kan sampai sekarang dia lebih fokus kepada penanganan infrastruktur, pembangunan ya, kebutuhan masyarakat. Jadi diskusi bersama dengan beberapa masyarakat, terutama dari kelompok AMAN wilayah Bengkulu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara wilayah Bengkulu, bahwa 21 kementerian lembaga terkait termasuk juga pemerintah daerah agak-agaknya masih belum paham apa sih kebutuhan utama masyarakat. Mereka masih fokus bahwa pelayaran yang terganggu akibat infrastruktur yang tersedimentasi pasir laut tersebut. Padahal ada masalah lain yang sedang dihadapi masyarakat, yang ini masalah tidak mampu untuk menjual hasil buminya tersebut. Nah, yang ini persoalan yang ini belum tersentuh impres tersebut. Apakah memang tidak ada dalam poin tersebut ataukah mereka yang kurang memahami apa yang sedang dibutuhkan masyarakat saat ini? Oke, jadi kita berharap agar ada langkah cepat. Bayang nggak, ini udah 4 bulan kerugiannya miliaran rupiah. Masyarakat Enggano terganggu aktivitasnya dan juga perekonomiannya, harus ada langkah tegas. Benar, dan kita berharap segera dapat ada solusi untuk masyarakat Enggano untuk dapat memutar lagi roda perekonomian di Pulau Enggano ya. Terima kasih Pak Milson, terima kasih Mas Adrian, dan kami juga tadi sudah menghubungi Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, sudah sempat bergabung tapi belum juga ikut dalam diskusi kita hingga saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Milson dan juga Mas Adrian. Terima kasih. Semoga segera terselesaikan dan masyarakat di Pulau Enggano segera mendapatkan solusi dari kondisi saat ini. Terima kasih. Berikutnya saudara, yang juga jadi perhatian adalah waspada brain rot. Nah, ini brain rot ini berkaitan dengan psikologis anak ya. Betul. Apalagi di dunia era digital di mana informasi masuk tanpa ada filter seperti itu, dan ini sangat berbahaya sekali. Apa yang harus dilakukan kita akan bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada